Buaya putih nih, kenapa saya tertarik dengan Bulgaria? Ini panjang sebenarnya, tapi saya singkat ya. Begini. Tidak apa-apa, panjang tidak apa-apa, saya tunggu. Jadi begini, saya pernah baca pernah baca kisah Syekh Qutbil Ahwal Abi Yazid Al-Bustami. Dia punya murid ahli fikih. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini dia kan Qutbul Ahwal. Ahwal itu masyhur. Dia bilang subhani maha suci saya kan. Pokoknya terus dia bilang batshi asyaddu min batshillah, pukulan saya lebih hebat dari pukulan Allah. Walaupun ini dalam syatohat ya, dan perlu banyak takwil. Saya baca itu. Nah, muridnya ini dari ahli fikih ini ulama besar, pakai imamah, pakai jubah, ngomong pada Syekh Abu Yazid ini, wahai Syekh, saya sudah rajin sholat 5 waktu, puasa rajin, sholat tahajud rajin, pokoknya sunnah-sunnah saya sudah kerjakan, tapi saya tidak pernah merasakan apa yang Anda rasakan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami bilang begini, saya akan kasih tahu resepnya, tapi kamu gak akan kerjakan. Muridnya bilang begini, enggak Syekh, saya pasti kerjakan, karena saya pengen merasakan apa yang Anda rasakan. Syekhnya bilang gak akan kamu kerjakan. Sebenarnya sudah saya share kemarin di sini juga. Terus Syekhnya bilang begini, kamu Syekh Muhammad Fauzi Syekh Sidi Abu Yazid Al-Bustami bilang ke orang alim ini yang ahli fikih ini, kamu imamahnya buka, lalu cukurnya compang-camping, terus bajunya baju gembel, terus bikin papan dada, di dadanya bikin papan, tulis barang siapa yang menampar saya kasih permen, dan kamu bawa permen, lalu kamu keliling pasarnya. Jawaban muridnya gimana? Orang besar seperti saya, orang alim seperti saya, mau melakukan seperti itu. Syekh Muhammad Fauzi Syekh Abu Yazid Al-Bustami bilang begini, sudah saya bilang dari awal, saya akan kasih resepnya, tapi kamu gak akan kerjakan. Nah, saya baca begini ini, baca kisah ini, wah, ini hebat sekali. Saya berdoa kepada Allah sering, saya, ya Allah, kalau saya ketemu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, saya akan kerjakan perintah dia. Saya terus bilang begitu, lama-kelamaan saya ketemu ini Torikoh Qadar ini, saya cek, wah ini benar ini. Saya cek, ini bajunya, saya cek juga. Saya baca kitab Minhajul Abidin, baca kitab Ihya Ulumuddin, bilang begini, perbuatan lebih poin saja, Zat. Ya ini katanya tadi mau yang panjang, saya ceritakan yang panjang. Oh iya. Bagaimana? Oh iya, lanjut. Saya kalau nggak ditanya nggak cerita. Saya kalau nggak ditanya. Iya. Dan kalau Anda bilang Bang Buaya, yang singkat aja misalnya, langsung saya bilang yang singkat. Anda bilang tadi yang panjang, saya panjang lebar nih. Kecuali Anda mau rubah, langsung saya nggak lanjutkan cerita. Pilih aja. Pilih. Tergantung kesokan sampean. Jadi waktu saya baca kitab Ihya Ulumuddin dan baca kitab Minhajul Abidin, bilang begini kitabnya itu, perbuatan yang lebih berat ke nafsu kamu itu yang lebih benar. Saya timbang diri saya timbang nafsu, pakai baju begini, saya gak mungkin. Saya berkali-kali bilang gak mungkin kuat. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya gak kuat, tapi kuatkan. Nah benar nih, benar, saya itu bayangkan, coba dibayangkan Bang Buaya Putih ini, itu dari Maroko, beliau ini syekhnya itu datang ke Indonesia, bahasa saya nih, hanya untuk membaik saya, satu orang. Itu bayangkan, kalau bukan panggilan Allah. Pas ketemu saya langsung dipanggil ke Maroko. Di Maroko saya langsung dinaikkan ke langit ketujuh. Itu bayangkan itu. Waktu saya ingat begini, sebenarnya ini ceritanya kemana-mana, tapi saya singkat karena Anda sudah gak sabar tadi. Waktu saya dinaikkan ke langit dulu, baru Anda ngomong.
saya cerita. Oke, lanjut. Waktu saya begini, waktu saya ingat begini, setiap kali saya pengen tidak mau berbaju ini, saya ingat ini doa saya, begitu. Setiap kali saya gak mau, saya tiap hari itu gak mau pakai baju ini. Tapi saya ingat ini doa saya, ini hubungan saya langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa, Allah kabulkan. Masa saya berhenti gitu? Wah, ini pengkhianat begitu. Jadi pas begitu. Nah, jadi yang menarik saya untuk pakai baju ini ya karena doa saya. Nah, jawaban singkatnya. Kenapa saya pengen ini doa saya? Udah gitu aja.